Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Hari ke-30 sepertinya ini hari yang menyenangkan sekaligus sedih ya. Kita akan berpisah dengan Ramadan, tapi di satu sisi besok kita berlebaran berkumpul bersama keluarga tercinta. Nah, di bulan penuh berkah ini hadirkan kesegaran terbaik untuk keluarga. TGM 99, air dan mineral mata air kebaikan yang mengalirkan kebahagiaan. Tentu saja ini setia untuk menemani kita di tauziah Ramadan bersama TGM 99. Dan di hari terakhir ini barangkali Pak Ustadz akan menyampaikan mengenai menyiapkan bekal terbaik. Silakan Bapak Ustadz Muhammad Edwin Hanafi. Ya, hamdan wa syukran ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Bandung TV yang berbahagia dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah, perjalanan Ramadan kita sudah hampir tuntas di hari akhirnya, dan besok kita akan berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Tema kita di kesempatan hari terakhir ini adalah menyiapkan bekal terbaik. Mengapa menyiapkan bekal di hari terakhir? Agar kita sama-sama bersiap untuk menyambut bulan yang akan datang. Kita ini bukan menjadi hamba Allah yang Ramadhani, hamba Ramadan saja, hamba yang baiknya di bulan Ramadan saja, tapi kita ini generasi Rabbani, generasi yang mengingat Allah di setiap waktunya, tidak hanya terikat pada bulan Ramadan, tapi justru di bulan-bulan yang lainnya pun, sampai berjumpa kembali di bulan istimewa dan penuh berkah bulan Ramadan yang akan datang. Kita senantiasa berupaya memberikan yang terbaik sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita harus menyiapkan bekal terbaik itu. Terlebih bekal ini pun adalah bekal kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang digambarkan di ulas sebelumnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi, dia yang khalaqo, menciptakan, mauta al maut, kematian, wal hayah, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji di antara kalian, ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Dalam ayat ini tergambar Allah mengungkap allazi khalaqal mauta wal hayata. Al-maut diungkap lebih dulu, maksudnya apa? Di antaranya ahli tafsir menggambarkan agar manusia yang di dunia itu sadar. Ketika maut disebut lebih dulu, manusia itu harus sadar. Dunia itu bukan tempat hidup kamu, tapi dunia adalah tempat matinya kamu. Sedangkan tempat hidupnya di mana? Di akhirat yang abadan, yang abadi, yang selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Dunia mah ada ujungnya. Dunia mah aya tungtungna, jalma mah aya mautna. Karenanya pastikan apa? Pastikan di dunia ini kita menyiapkan bekal terbaik untuk pulang ke tempat tinggal kita yang utama. Jangan sampai pas pulang kita tidak memiliki bekal, sehingga pulangnya kita mendapatkan tempat yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena manusia pasti semuanya, tidak ada satupun manusia yang menginginkan keburukan untuk dirinya. Semua ingin kebahagiaan, semua ingin ketenangan, semua ingin tempat pulang yang baik, tempat pulang yang menyenangkan, tempat pulang yang menenangkan. Dan untuk mencapai itu, siapkan bekalnya agar kita punya tiket
menuju tempat pulang yang menenangkan dan menyenangkan, tempat pulang yang membahagiakan dan menggembirakan. Jangan sampai kita lupa nyiapin tiketnya, lupa nyiapin bekalnya. Apa tiket dan bekalnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kalian di dunia tempat sementara ini siapa yang paling baik amalnya. Maka ayo bersama-sama siapkan amal terbaik kita. Di bulan-bulan yang akan datang, Ramadan sodakohnya hebat, besok pun sodakohnya hebat. Ramadan tilawahnya hebat, besok pun tilawahnya hebat. Ramadan sholatnya getol ke masjid, berjamaah, sop terdepan. Bahkan kalau nggak dapat sop terdepan teh, merasa risih, merasa tidak tenang. Maka bulan yang akan datang pun sampai berjumpa lagi dengan Ramadan, berjumpa sampai akhir kematian, kita pun terdepan dalam kebaikan seperti itu. Berzikir kepada Allah dirawat, zikir setiap beres sholatnya, jangan pernah lupa. Beres assalamualaikum, assalamualaikum, istighfar dan seterusnya, zikirnya dikuatkan. Menyayangi keluarga, anak dipastikan tumbuh kembangnya, hatinya dikontrol agar memiliki hati yang sehat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hayu kita gaskeun, pastikan bulan yang akan datang adalah bulan yang dipenuhi dengan amal kebaikan, amal terbaik, sehingga kita bisa punya bekal terbaik, tiket menuju pintu rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima setiap amal yang kita lakukan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya pesan dari Pak Ustadz bahwa kebaikan atau ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini akan terus kita lakukan setelah bulan suci, dan semoga menjadi bekal terbaik kita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat yang menenangkan dan juga menyenangkan. Dan saya Karina Nur Aisyah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tentu saja di bulan yang penuh berkah ini hadirkan kesegaran terbaik untuk keluarga. TGM 99, air dan mineral, mata air kebaikan yang mengalirkan kebahagiaan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.